Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya izin membuka masker. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita diberi pilihan, lebih mudah bagi kita untuk memberi atau menerima. Pasti ya, Bapak Ibu Saudara sama dengan saya ya, jawabannya lebih mudah kita untuk menerima. Ya, siapa sih yang tidak mau kalau kita menerima sesuatu? Siapa yang tidak mau diberi hadiah misalnya? Siapa yang tidak mau kalau dia menerima promosi jabatan misalnya? Siapa yang tidak mau kalau dia menerima sesuatu yang dia inginkan? Pasti semuanya senang untuk menerima sesuatu. Dan lebih senang, lebih mudah kalau kita menerima sesuatu daripada ketika kita disuruh untuk memberi. Ya, apalagi ketika keadaan kita sedang tidak baik. Ketika kita disuruh memberi, ketika kita dalam kekurangan misalnya. Dalam keadaan kita tidak punya, kita tidak mampu. Dalam kesusahan kita disuruh untuk memberi. Pasti susah. Mikir-mikir dulu. Ya, ada banyak alasan yang mungkin akan kita berikan ketika kita disuruh untuk memberi. Untuk saya aja tidak cukup. Bagaimana saya harus memberi? Saya harus berbagi. Bagaimana? Apa yang harus saya kasih? Saya aja gak punya apa-apa, misalnya. Seperti itu ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita bersama akan diajak untuk merenungkan satu tema, yaitu siap memberi dalam kekurangan. Why not? Kenapa tidak kalau kita disuruh untuk memberi dalam kekurangan? Ya, kita akan belajar dari pembacaan yang kita telah baca bersama dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7 tadi. Jemaat Tuhan, dalam tulisannya yang kita telah baca bersama, Rasul Paulus ingin memperlihatkan sekaligus mengingatkan jemaat di Korintus melalui keteladanan jemaat di Makedonia. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan sumbangan untuk jemaat di Yerusalem, yang saat itu mereka berada dalam krisis ekonomi, krisis sosial dan politik, sehingga para pelayan ini mengumpulkan sumbangan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Nah, Paulus ingin jemaat di Korintus melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Apa yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia? Kalau kita melihat latar belakangnya, jemaat di Makedonia ini adalah jemaat Tesalonika, ya, Filipi dan Berea. Dalam ayat 2, dalam pembacaan kita tadi, dikatakan bahwa jemaat di Makedonia ini mereka dalam situasi yang sulit. Mereka ada dalam penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka ditindas. Mereka hidup susah. Dan di situ dikatakan sangat miskin. Ada kata sangat di situ. Jadi bagaimana kehidupan mereka bisa kita bayangkan sendiri. Sudah miskin, sangat miskin, terus menderita lagi karena mereka percaya kepada Kristus. Tetapi menurut Paulus, jemaat-jemaat di Makedonia ini kaya dalam kemurahan. Walaupun mereka miskin secara materi,
tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Di sini kita melihat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di Makedonia ini adalah kekayaan secara rohani atau spiritual. Karena jemaat-jemaat di Makedonia ini tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun mereka sedang dalam keadaan susah, menderita, tidak menghilangkan sukacita mereka untuk memberi. Keadaan atau situasi yang mereka alami tidak mempengaruhi keinginan mereka untuk memberi, untuk berbagi. Hal ini didorong karena kasih karunia dari Allah yang sudah mereka terima. Paulus kemudian menjelaskan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia ini telah memberikan dengan kemauan mereka sendiri. Bukan karena permintaan atau paksaan dari orang lain, dari pihak lain. Keinginan mereka sangat besar untuk membantu. Karena mereka merasa sebagai satu persekutuan yang harus saling membantu. Mereka harus ambil bagian dalam satu persekutuan bersama dengan jemaat-jemaat orang-orang kudus dikatakan di situ, ya. Sehingga mereka benar-benar meminta kepada Paulus, bahkan dikatakan mereka sampai mendesak Paulus agar mereka boleh ikut ambil bagian membantu pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat di Makedonia ini telah memberikan lebih dari apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Tapi mereka memberi lebih. Karena apa? Karena dikatakan mereka telah memberikan diri mereka kepada Tuhan. Mereka telah berkomitmen untuk menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Ini yang pertama-tama dan yang utama yang telah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Di sini kita melihat bahwa jemaat di Makedonia ini tidak hanya memberi secara materi. Tetapi yang mereka lakukan pertama adalah memberi diri mereka. Mereka bisa saja tidak mampu, miskin, tetapi mereka memberi diri mereka untuk terlibat di dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Mereka mendukung pelayanan itu, kemudian baru mereka juga mendukung secara materi. Walaupun mungkin tidak seberapa karena keadaan mereka. Kalau kita melihat di sini luar biasa apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Sehingga Paulus kemudian menjadikan kehidupan jemaat ini sebagai contoh bagi jemaat di Korintus. Sebenarnya jemaat Korintus ini awalnya mereka sudah berjanji bahwa mereka akan membantu jemaat di Yerusalem. Tetapi kemudian mereka lalai. Mereka tidak meneruskan. Hanya niat saja tetapi belum direalisasikan. Sehingga Paulus mengambil contoh jemaat di Makedonia ini menjadi teladan dalam hal memberi dan menjadi berkat dalam melayani orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat 6 dan 7, Paulus kemudian mendesak Titus supaya ia kembali ke Korintus untuk mengingatkan jemaat, untuk melanjutkan apa yang sudah mereka niatkan, ya untuk membantu jemaat-jemaat di Yerusalem. Paulus mendesak Titus agar Titus kemudian mengingatkan jemaat di Korintus, karena Paulus tahu
jemaat Korintus ini sebenarnya mampu, bahkan sangat mampu. Kalau kita lihat latar belakang kota Korintus itu adalah kota perdagangan yang besar. Dan orang-orang di sana kaya, sehingga sebenarnya mereka mampu. Tetapi ya itu tadi, ya mungkin ada hal-hal yang membuat mereka kemudian tidak melanjutkan pelayanan kasih yang sudah mereka katakan akan melakukannya. Paulus kemudian mengingatkan bahwa apa yang mereka miliki dalam iman, ya, kelebihan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, ya, dalam kesungguhan untuk membantu, hendaknya itu juga, ya, kelebihan-kelebihan itu harus juga diimbangi dengan keinginan untuk melakukan pelayanan kasih, seperti yang telah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Jadi jangan hanya hal-hal yang lain, pengetahuan, iman yang besar yang dimiliki, tetapi tidak dilakukan, tidak dinyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan saat ini ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan bersama. Yang pertama, kita belajar dari jemaat di Makedonia bahwa setiap orang seharusnya memiliki keinginan yang besar dan penuh sukacita dalam memberi. Kondisi atau situasi apapun yang kita alami seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita tidak memberi. Ya. Tidak menghalangi seseorang untuk memberi dengan sukacita, tanpa rasa terpaksa, dan memberi dengan ketulusan. Jangan menunggu nanti kalau kita ada duit, atau kalau kita ada uang, kalau kita kaya, baru kita mau berbagi, baru kita mau memberi. Tetapi biarlah kita selalu kaya dalam kemurahan, suka memberi dan penuh belas kasih kepada orang lain. Karena kita telah lebih dulu mengalami kasih karunia dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi dasar kita untuk memberi. Tentu Tuhan tidak melihat berapa besar, berapa banyak yang kita beri. Tetapi Tuhan melihat hati kita, kerelaan dan ketulusan hati kita untuk memberi. Yang kedua, kita belajar dari jemaat Makedonia juga, kita diingatkan bahwa kita pertama-tama harus memberi diri kita. Ya, itu yang pertama. Diri kita yang harus kita persembahkan pada Tuhan. Berilah diri kita sebelum kita memberi materi, uang, atau harta yang kita miliki untuk pelayanan pada Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita sudah memberikan uang, memberikan persembahan, materi, itu cukup. Tak perlu ambil bagian dalam pelayanan. Titip saja persembahan, tidak usah datang ibadah misalnya. Ya, itu pemahaman yang keliru. Pemberian materi harus diawali dengan pemberian diri. Itu yang kita pelajari dari jemaat di Makedonia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang, warga GPIB, sedang mempersiapkan diri untuk memilih para pelayannya, penatua dan diaken, khususnya di jemaat kita. Jika nanti kita terpilih dan dipercayakan untuk menjadi pelayan-pelayan di tengah jemaat, terimalah itu dengan sukacita sebagai pemberian diri kita kepada Tuhan. Jika kita belum dipercayakan menjadi pelayannya,
kita tetap dapat memberi diri kita dalam pelayanan di tengah jemaat, menjadi pelayan-pelayan pelkat, anggota komisi, unit-unit misioner, panitia-panitia yang ada, atau mungkin kita bisa mendukung pelayanan melalui pikiran-pikiran kita, melalui doa-doa kita. Ide-ide yang kita berikan juga itu bisa mendukung pelayanan. Dan jangan menunggu nanti untuk ambil bagian dalam pelayanan. Nanti kalau ada waktu, nanti kalau anak sudah besar, nantilah kalau sudah pensiun, mungkin. Tetapi ketika kita dipercayakan, dipilih, dipercayakan, terimalah itu dengan sukacita sebagai pemberian diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa refleksikan bersama adalah jika kita memiliki kelebihan, kita memiliki kekayaan di dalam iman, kita memiliki banyak kemampuan, kita pandai berkata, memiliki banyak pengetahuan, hendaklah itu juga dibarengi, diimbangi dengan keinginan kita untuk melakukan pelayanan kasih atau diakonia. Berbagi dengan jemaat yang lain, berbagi dengan sesama. Jangan kita hanya mau menerima saja, tetapi kita tidak mau memberi. Marilah kita sama-sama semuanya belajar untuk banyak memberi dan menerima. Tapi lebih banyak seharusnya kita untuk memberi. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, pada hari ini, kita bersama bersyukur dalam keberadaan kita sebagai warga jemaat GPIB, karena pada tanggal 5 Juli yang lalu, Yayasan Diakonia atau YADIA itu berulang tahun. Ya. Kita percaya bahwa Yayasan Diakonia GPIB ini dipakai Allah untuk menyatakan kasih-Nya melalui gerejanya, melalui karya kasih-Nya. Dengan mereka menyatakan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Ya. Yayasan Diakonia ini membantu jemaat-jemaat yang membutuhkan. Bahkan bukan cuma jemaat tetapi juga di luar jemaat. Karena itu mari kita bersama mendukung pelayanan Yayasan Diakonia ini dengan membantu mereka di dalam pelayanan. Jangan pernah kita kehilangan kasih, kemurahan untuk berbagi kepada sesama, terutama kepada kawanmu yang seiman. Galatia 6 ayat 10. Biarlah kita juga bisa ambil bagian di dalam pelayanan diakonia yang ada di tengah jemaat kita. Membantu seberapapun yang kita mampu, kita memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.